jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat kembali hadir. Kali ini bersama saya Patricia Lawford. Dalam Jurnal Daai edisi kali ini, kami akan menyuguhkan cerita tentang kasih ayah sepanjang masa dan kasih guru sepanjang asa. Roni Patinasarani, legenda pesepak bola dan pelatih sepak bola nasional memang telah tiada. Kanker pankreas merenggut jiwanya sekitar 5 tahun lalu. Tetapi Roni mewariskan cinta kasih seorang ayah yang tak lekang zaman. Pada saat kedua putranya terjerat narkoba, ia rela meninggalkan masa emasnya menjadi pelatih sepak bola demi mencurahkan perhatian penuh pada mereka. Dengan kasih yang besar, ia membimbing anak-anaknya untuk kembali bertobat. Anak-anaknya kini mengabadikan kasih Roni melalui Yayasan Roni Patinasarani. Bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki misi yang sama, yayasan ini berupaya mencegah dan menangani korban penyalahgunaan narkoba. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bola diberikan kepada pemain depan dan berbahaya dan gol! Roni Patinasarani, saudara-saudara sekalian. The Indonesian skipper has scored a goal. Kapten tim Indonesia ini berhasil mencetak gol. Sejak kecil, Roni Patinasarani telah mencintai dunia persepak bolaan. Bakat ini ia dapatkan dari ayahnya yang juga seorang pemain sepak bola nasional pada era tahun 50-an. Anak kedua dari 7 bersaudara ini lahir pada 9 Februari 1949. Pilihan hidup sebagai pemain sepak bola membawanya pada puncak prestasi terbaik. Atas kerja keras dan kepiawaiannya, berbagai penghargaan dan kejuaraan diraihnya. Pada tahun 1974, ia pernah dinobatkan sebagai atlet nasional terbaik dari cabang sepak bola. Setelah menjadi pemain profesional selama 10 tahun, ia lalu memutuskan untuk menjadi pelatih sepak bola. Roni memaknai setiap pertandingan sebagai perjuangan hidup yang harus ia jalani dengan sebaik mungkin. Desember 1977, Roni menikah dengan Stella Maria Makaleu. Mereka dikaruniai 2 orang putra dan 1 putri. Tidak pernah terbayang dalam benak Roni, ia harus mendapat badai cobaan berat dari keluarga yang dibangunnya. Beni anak pertama dan Yeri anak kedua terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Pergaulan dan pemahaman yang minim akan bahaya narkoba membuat keduanya mengonsumsi obat-obat terlarang sejak duduk di bangku SMP. Demi pemulihan kedua putranya, Roni memutuskan mengundurkan diri dari dunia sepak bola yang dicintainya justru di masa jayanya sebagai pelatih. Dan pengorbanannya tidak sia-sia. Tapi dengan mendampingi cukup lama yang nggak mudah, air mata, marah, bagaimana dia harus tahan, dia punya emosional, harus tanggung malu dan sebagainya. Tapi lewat apa yang papa saya lakukan itu mencapai satu titik, saya berani bilang happy ending, karena saya sama kakak saya akhirnya pulih dengan apa yang pernah papa saya buat bertahun-tahun. Tak terhitung pengorbanan harta benda, perasaan, dan pikiran yang diberikan Roni dan istrinya. Selama sekitar 5 tahun, mereka berjuang mati-matian menyelamatkan putra-putranya. Tidak hanya mencuri dan menjual seluruh perabot rumah, Beni bahkan pernah mencuri dan menjual cincin kawin Roni dan Stella. Iya, jadi barang apa itu? Nah, jadi gini ya, jadi ini kita dulu nyesel ya, karena ada satu barang yang memang buat kami tuh sampai
kemarin saya sedikit nggak tenang lah, karena jujur saya sempat jual cincin kawin papa mama gitu. Cincin kawin mereka gitu. Jadi apa yang mau dilakukan sekarang? Jadi akhirnya kami mau ganti ini, mungkin nggak sama seperti yang dulu, tapi minimal nih mengingatkan bahwa ini ucapan makasih dari kami anak, bahwa terima kasih buat harapan yang nggak pernah hilang. Saya tahu saya punya modal untuk masa depan saya lewat apa yang ada lewat papa mama saya gitu. Jadi saya rasa ini momen yang baik buat saya memberikan investasi berbicara tentang seperti kita menabur sebuah benih ke dalam sebuah tanah. Benih itu nggak akan terlihat sama sekali, tapi apa yang nggak terlihat itu bukan berarti nggak ada. Jadi ada satu benih kasih yang mulai ditabur di hidup saya. Sehari mungkin nggak kelihatan. Papa saya sehari mengasihi saya masih hancur. 2 hari, 3 hari. Tetapi ada waktunya benih itu akan keluar gitu loh. Apa yang diinvestasikan di hidup saya. Dan satu hari itu ternyata muncul benar. Dan saya berubah. Kamu sering nonton kan? Kalau dari itu kan acaranya, filmnya bagus. Ada beberapa kali saya berobat jalan, RSKO dan sebagainya. Terapi ABC ini cukup banyak lah. Biasanya saya gagal di dalam terapi itu. Tapi saya berhasil di dalam pendampingan oleh orang tua. Ya, 1, perasaan diterima. 2, perasaan dikasihi. 3, perasaan dihargai. Itu jauh lebih mujarab gitu. Dan menurut saya waktu itu diberikan oleh seorang ayah atau laki-laki, ayah lah, dalam diri seseorang siapapun dia, maka itu mampu memulihkan semua bagian yang rusak di pikiran, di hati, di tubuh. Waktu saya merasa diterima, saya merasa dihargai, saya merasa dikasihi. Itu yang buat bahkan sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Dokter vonis papa saya sakit. Kami dibawa dalam kondisi yang berbalik. Papa yang sakit kanker stadium 4 pankreas, dokter vonis cuma berapa bulan, tidak berdaya, bahkan mau kencing nggak bisa. Nah, saya berdiri sebagai anak, jadi kekuatan yang sama seperti dulu. Dan jadi saya tahu beratnya. Dan Tuhan izinkan saya ngalamin juga, merasakan. Dan saya tahu bahwa ya disinilah waktu papa sakit nggak ada yang lain kecuali 2 anaknya dan keluarganya yang dampingi dia. Roni divonis menderita kanker pankreas pada Desember 2007. Keteguhan hatinya kembali diuji. Ia menjalani pengobatan di Guangzhou, Cina selama 11 bulan. Dalam masa pengobatannya, kekuatan terbesar baginya adalah keluarga. Dalam cinta kasih istri dan keluarga, Roni menghembuskan nafas terakhir pada 19 September 2008, mewariskan sejuta teladan tentang kekuatan kasih. Banyak banget. Jadi saya belajar dari Roni, makin berat beban yang kita dapat, makin kuat kita gitu. Terus jangan pernah pikir negatif, jangan pernah. Terus harus pertandingan kan itu ada terus selama kita hidup. Jadi jalanin seperti dia sampai dia meninggal, pertandingannya udah selesaikan dengan baik. Banyak sih, cuman saya nggak bisa cerita panjang. Pokoknya banyak yang dia, anak-anak inget bukan uang yang nomor 1 tapi kasih sayang. Anak-anak diajarin, jadi mereka tuh selalu mau nanti mereka kelak sama keluarganya mau kepengin imannya kayak papanya lah. Roni tidak, kalau uang dia, kalau perlu dia bantu orang itu nomor 1. Kan wajib senyum, orang-orang wajib senyum, salahnya. Jadi kita
Mau kita lagi sakit hati, mau nggak punya duit, nggak mau lagi mau jangan sampai kelihatan nggak punya uang. Jadi begitu orang yang sekarang Yayasan Roni Patinasarani didirikan oleh keluarga untuk mengabadikan cinta kasih Roni. Cinta kasih yang Roni tanamkan dalam diri anak-anaknya, kini mereka pancarkan kembali dengan melakukan berbagai pelayanan dan pendampingan pada orang-orang tersisih, orang-orang bermasalah, orang-orang yang sulit merasakan kasih. Mereka percaya kasih adalah kekuatan dan syarat utama pemulihan. Wanita, gitu kan? Karena sangat tipis bedanya. Dan saya mau dedikasikan sih seluruh waktu, kekuatan yang saya bisa, sehingga orang bisa mengecap sih kalau saya bilang kebaikan kasih, sehingga saya percaya bahwa kasih itu bisa memutarbalikkan keadaan. Buruk jadi baik, gelap jadi terang, sakit jadi sembuh. Jadi karena saya pikir gini, satu, sedikit orang yang mau dan rela, yang bisa banyak gitu. Kedua, saya mulai melihat saya punya destiny yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya sekarang gitu. Doa menjadi penuntun keteguhan hati Roni untuk menghadapi berbagai cobaan hidup yang menimpanya. Dan kasih adalah kekuatan yang ia pancarkan bagi keluarganya. Roni pun menyelesaikan pertandingan hidupnya. Kasih yang ia pancarkan tinggal tetap dan terus bersinar. Sepanjang cita-cita mulia akan harapan yang lebih baik, begitulah seorang guru terus memperjuangkan yang terbaik bagi para muridnya. Zainah Mawardi merasakan bagaimana perjuangannya dan teman-temannya sesama guru mulai membuahkan hasil setelah 10 tahun. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik, membimbing, dan membentuk sikap para murid di Sekolah Cinta Kasih Ceci Cengkareng, Jakarta Barat. Di satu sisi, mereka memang berperan sebagai guru. Namun di sisi lain mereka menyadari bahwa para murid adalah juga guru kehidupan yang mengajar mereka tentang arti kesabaran. Bagi Zainah Mawardi, menjadi guru merupakan proses pelatihan diri untuk mengembangkan cinta kasih. Tidak pernah kehilangan harapan. Itulah yang menjadi tekad para guru pionir Sekolah Cinta Kasih Ceci Cengkareng, Jakarta Barat. Peran utama seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi, membuka wawasan dan mendidik akhlak demi perubahan cara pikir dan perilaku murid ke arah yang lebih baik. Awalnya kebetulan kali ya, waktu itu ada teman saya, guru yang di sekolah lama, dia minta surat keterangan ya bahwa dia guru dari sana. Saya kebetulan juga saya sana waktu itu menjabat sebagai kepala sekolah. Terus saya tanya dia mau melamar kemana, dia katakan ke Yayasan Buddha Seci. Di mana? Dia bilang, gak tahu ya Bu, daftarnya pokoknya di ITC Mangga 2. Udah deh aku mau coba-coba. Saya bilang saya ikut ya. Udah, saya akhirnya berdua teman saya juga, saya melamar. Kali mungkin karena jodoh ya dengan Yayasan Buddha Seci, mungkin juga sesuai dengan jiwa saya. Hayalan saya dulu, hayalan ya, mimpi-mimpi saya itu ke desa, jadi guru itu ke desa. Pokoknya saya membantu orang-orang yang tidak mampu. Ternyata ini ada di kota. Saya bersyukur juga, kok cocok dengan jiwa saya membimbing anak-anak yang dari Bantaran Kali Angke. Saya senang banget, saya bangga bisa diterima di sini karena tujuan saya jadi guru tercapai di sini gitu. Di sini kita tidak pertama mengajar anak, tujuan kita, anak ini harus bisa membaca, bisa menulis. Bukan itu jadi guru di sini pertama. Harus membimbing mereka dulu, bersikap dulu. Jadi sesuai sekali dengan apa yang diarahkan oleh Master Cheng Yen. Awal mengajar di tahun 2003, Zainah Mawardi paham bahwa ia akan mengajar anak-anak Bantaran Kali Angke yang baru saja pindah ke Rusun Cinta Kasih Ceci Cengkareng. Namun, mengajar dan mendidik mereka ternyata tidak semudah yang ia bayangkan.
Terus saya melihat anak-anak ini kan jarang yang dari TK ya, mereka semua dari masyarakat, dari keluarga langsung masuk ke kelas 1. Mereka tidak mengerti yang namanya ya bagaimana bersikap terhadap guru itu belum paham. Apalagi untuk belajar masuk kelas, bagaimana mereka harus bersikap di kelas juga tidak paham. Nah, itu kami harus mengajarkan satu persatu bagaimana mereka memegang pensil. Terus juga kita harus penampilan mereka juga ya. Aduh, banyak sekali yang harus kita benahi. Zainah dan guru-guru Sekolah Cinta Kasih sadar, mengajar di Sekolah Cinta Kasih tidak semata-mata mengajarkan ilmu pengetahuan. Berbagai macam cara dan acara diupayakan para guru untuk menanamkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan budi pekerti, termasuk tata krama. Terima kasih kepada seluruh dewan guru yang sudah hadir pada acara ini. Jadi didiklah anak, pengetahuan itu memang penting ya, tapi lebih penting budi pekerti. Jadi itulah yang pertama jadi apa ya? Prinsip saya mengajar di sini. Ya, jadi saya di sini merasakan benar-benar jadi guru, gitu loh. Saya harus membimbing mereka dengan rasa tega, tidak tega, harus memeluk mereka, membimbing menulis bagaimana kalau kita tidak memegang tangannya, itu tidak mungkin kalau kita tidak bersentuhan dengan mereka. Disitulah saya merasakan benar-benar di sini saya mengakui bahwa diri saya guru, gitu loh. Bahwa saya guru. Guru bukan hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi harus membimbing mereka, melatih mereka, bagaimana mengajarkan mereka berperilaku. Zainah dan para guru sadar bahwa mereka harus sungguh-sungguh memiliki kesabaran untuk dapat membimbing anak-anak muridnya. Saling berbagi pengalaman, saling mendukung, saling bekerja sama dalam mendidik dan membimbing siswa adalah cara-cara menyatukan hati di antara para guru. Kesabaran, dengan penuh kesabaran, tidak ada kata lain. Jadi kita harus sabar, tiap hari harus kita ulang. Kalau dulu kurang sabar, di sini diberikan kesabaran yang lebih ya. Apalagi di sini kita kan guru plus relawan. Kita sudah banyak bergaul dengan relawan-relawan seci, ya kan? Relawan seci yang sudah senior-senior, bagaimana mereka bersikap. Itu banyak sekali, melatih kebijaksanaan, melatih kesabaran. Dan kita mau ya melaksanakannya gitu loh. Sumpah anak itu kalau di rumah susah sekali sikat gigi, ya di sinilah kita bimbing. Ya dulu memang di sini kita terapkan ya bahwa ada sikat gigi, kita siapkan, jadi ada program sikat gigi di sini gitu. Bahkan teman-teman guru yang lain pun ada yang sampai memandikan, keramas anak-anak, karena anak-anak di sini waktu 10 tahun yang lalu ya yang namanya kutu itu masih banyak sekali di rambutnya, banyak kutu rambut. Jadi ya dengan kata kesabaran itulah yang tepat kita mendidik anak-anak di sini. Ya kalau orang yang baru masuk sekarang ke sini, mungkin guru baru lah ya masuk ke sini, mereka berpikir enggak kok, anaknya biasa-biasa saja, mungkin ya bandel seperti anak-anak lain. Ya, seperti itu memang itulah karakter anak ya. Tapi kalau saya yang dari tahun 2003, mungkin kalau mereka yang masuk 2003 juga akan merasakan gitu loh keharuan yang ada di sekarang ini, bagaimana anak-anak itu bisa berubah. Dan kami pun bangga, orang tua di sini pun bisa kami didik gitu, bersama-sama kami mendidik siswa, mendidik orang tua supaya mereka juga di keluarga bisa mendidik anak-anak mereka. Itulah kerjasama antara orang tua dan guru, mungkin juga yang membantu kami ya. Sepintas, kegiatan mendidik dan melatih diri hanya berjalan satu arah dari guru ke murid. Tetapi Zainah sadar, seiring dengan berjalannya waktu, ia telah melatih dirinya. Anak-anak muridnya telah menjadi sarana bagi dirinya untuk mempraktekkan ajaran cinta kasih sesuai bimbingan master. Di satu sisi, anak-anak muridnya melatih dirinya untuk tekun dan bersabar, menjadi pribadi yang lebih baik.
Saya sekarang banyak mendidik anak itu, saya contohkan apa yang ada di Seci. Dari kata-kata renungan saya sering keluarkan. Jadi apa yang saya dapatkan di Seci, benar-benar Seci ini pusat pelatihan ya. Saya katakan benar-benar kalau dikatakan Seci ini tempat pelatihan. Saya merasakan sendiri, saya sebagai guru, saya saja sebagai guru merasa sangat terlatih gitu ya, melatih diri saya. Nah, Pak. Kepindahannya ke Rusun Cinta Kasih Seci pada awalnya membuatnya khawatir. Maklum, saat itu ia memiliki 2 anak yang masih kecil dan rentan terpengaruh pergaulan. Tetapi dengan tekad dan disiplin, juga kesabaran dan wibawa, ia justru dapat mendidik anak-anaknya di rumah dengan baik dan menularkan pada teman-temannya. Kini ia dianugerahi 4 orang anak. Saya benar-benar mendengarkan arahan dari pertama Yayasan Buddha Seci Wiyatanya sendiri ya, mengarahkan kami sebagai guru-guru harus bersikap apa. Setelah itu kami juga melihat dari sikap relawan di sini memperlakukan orang seperti apa. Jadi saya sebagai guru di sini dikatakan lebih bersabar. Ini memang kebetulan inputnya seperti itu, master mengarahkan kita, membimbing kita supaya begitu terhadap siswa. Jadi pas sekali. Jadi saya membimbing pertama yang mengajarkan anak-anak bagaimana harus bersikap dulu. Saya pikir kalau semua guru ya yang berada di Indonesia ya mengajar seperti apa yang diarahkan dalam buku Master Pedoman Guru Humanis itu, ya itulah mengajar atau mendidik dengan cinta kasih. Ya itu semua harus kita terapkan, yaitu mendidik dengan humanis. Kebetulan kita kan sebagai guru sudah dibekali ya pedoman guru humanis itu ya. Nah itu juga jadi panduan saya, membuat anak-anak itu menjadi berubah sikapnya. Tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Bahkan di dunia pendidikan kan dikatakan pendidikan baru bisa terlihat itu 10 tahun ya. Tapi sekarang kami sudah merasa ya bersyukur ya, merasa bangga perubahan-perubahan itu sudah banyak kami lihat dari anak-anak. Setiap orang memiliki peran dalam kehidupan ini. Setiap peran perlu dihayati dan dijalani dengan cinta kasih. Nilai kasihlah yang memberi arti pada peran seseorang. Jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Woloford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.